Halo semuanya, hari ini aku akan membahas tentang topologi jaringan, yaitu kita akan membuat koneksi router di GNS3. Oke, pertama-tama kita nyalain dulu GNS3-nya. Oke, tunggu loading sebentar. Oke, di sini GNS3 bakalan berusaha terhubung. Jadi di sini kita bakalan bikin baru. Kita bikin aja namanya router topologi. Nah, oke. Nah, di sini sudah terdapat dua server, yaitu yang pertama itu server laptop ini sendiri, dan yang kedua itu ada di GNS3 VM yang terinstall di VirtualBox. Nah, untuk GNS3-nya sendiri yang VM itu bakalan nyala sendiri. Tanpa kita nyalain VirtualBox juga, dia bakal nyala. Nah, sudah nampak di sini untuk GNS3-nya sudah nyala. Oke, nah yang pertama-tama akan kita buat adalah kita akan menggunakan 3 router. Kemudian masing-masing router itu terhubung ke switch. Jadi bakalan ada 3 router yang masing-masing terhubung ke satu switch. Kemudian dari satu switch itu bakalan terhubung ke 3 PC. Yang pertama kita bakalan masukin dulu PC. Nah, untuk servernya kita pilih yang si GNS3 VM. Sebenarnya untuk menggunakan server yang laptop juga bisa, cuman lebih disarankan yang VM karena tidak begitu berat. PC2 dan PC3. Oke, nah 3 PC ini bakalan terhubung ke satu switch. Oke, di sini, dan nanti di atasnya bakalan ada router. Nah, untuk router yang akan kita pakai adalah MikroTik. Kita tambahkan dulu yang lain. Oke, 3 router, 3 switch, dan 9 PC, virtual PC. PC 6, PC 7, PC 8, dan PC 9. Oke. Nah, di sini kita akan kelompokkan untuk yang PC di sini kita bakalan menggunakan IP 192.168.1.x. Nah, jadi yang di sini bakalan nanti di sini kita bakalan buat yang dari router 1 dan switch 1 ini menggunakan IP ini. Kemudian untuk yang kedua kita bakalan pakai ya, nah, jadi untuk IP di sini kita buatnya static ya, 3.x. Oke, ini berlaku untuk si PC dan juga si router. Untuk switch sendiri itu tidak perlu kita config karena switch itu adalah pertemuan antara dua device, begitu. Nah, selain kita memerlukan IP address untuk setiap PC dan router, kita juga memerlukan IP address untuk menghubungkan setiap router. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk tabelnya. Nah, untuk tabel yang di atas ini, yang berawalan 10 ini adalah untuk koneksi dari si router. Jadi, bayangkan saja dari router ini itu ada 2 pintu.
pintu menuju ke switch dan pintu menuju ke router satu lagi. Nanti kita di sini tulisnya ada 2 pintu. Switch dan ke router 2. Kalau yang di sini itu ada 3 pintu. Ada satu ke switch, ada ke router 1 dan router 3. Untuk yang di sini itu sama dengan yang switch 1, itu ada 2 pintu. Yang pertama itu ke switch, kemudian ada ke router 2. Nah, berarti untuk yang terhubung ke switch itu perlu satu IP, untuk yang terhubung ke router itu juga perlu satu IP. Begitu. Jadi untuk yang MikroTik 1 dan 3 itu memerlukan 2 IP, sedangkan untuk MikroTik 2 itu memerlukan 3 IP. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah memberikan panduan untuk interface atau port mana yang harus kita pakai. Nah, jadi di sini kita lihat yang di MikroTik 1 itu untuk yang IP address menuju ke router itu menggunakan Ether 1. Nah, ketika kita klik di bagian MikroTik, yang keluar itu yang pertama itu adalah Ethernet 0. Kita hubungkan ke MikroTik 2 di Ether 1. Nah, mengapa di sini nama interface-nya itu adalah Ether 1? Karena di MikroTik itu di dalam konsolnya itu Ethernet itu dimulai dari 1, jadi Ether 1. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang dari sini, Ethernet 0, itu artinya di dalam MikroTik itu adalah Ether 1. Jadi Ethernet 0 adalah Ether 1, Ethernet 1 adalah Ether 2, dan seterusnya hingga ke port yang tersedia. Begitu. Kita akan hubungkan lagi dari MikroTik 2, itu Ether 2, artinya ini adalah Ethernet 1 dan terhubung ke MikroTik 3 Ether 1. Kita akan hubungkan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan juga ke switch yang bagian ini. Nah, IP address-nya ini mengikuti yang IP address di bagian sini. Sesuai yang pengelompokan PC-nya. Ini akan terhubung dari Ether 2, artinya dia terhubung dari Ethernet 1 ke switch. Nah, untuk dari PC ke switch itu bebas. Tidak ada yang penting terhubung. Oke, kita akan beralih ke MikroTik 2. MikroTik 2 itu terhubung dari Ether 3, artinya Ethernet 2. Di sini ke switch, kemudian dari PC ke switch. Untuk yang router 3 itu dari Ether 2. 1 ke switch. Oke. Nah, untuk di sini sudah terhubung semuanya antara PC, router semua, cuman di sini masih berwarna merah karena belum kita nyalakan. Nah, kita akan coba nyalakan di bagian sini, di bagian play kita yes. Oke, nah jika sudah hijau artinya setiap perangkat di sini itu sudah nyala. Si PC sudah nyala, si router juga sudah nyala. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi setiap dari perangkat yang ada di sini. Nah, yang pertama yang paling mudah, kita akan set IP dari setiap PC di sini. Kita double klik di PC 1. Nah, kita akan masuk ke konsolnya. Nah, untuk mengecek IP di PC, kita bisa menggunakan show IP. Nah, di sini
untuk IP-nya ini masih 0 karena belum kita set. Nah, tadi kita mau set mengikuti config yang sudah aku sediakan. Oke, bisa dilihat di PC1 ini IP address yang bakalan kita pakai. Jadi untuk komennya itu adalah IP spasi kita masukkan IP kita .1.2/24. Nah, kenapa nggak 1? Karena 1 bakalan kita pakai untuk di router. Jadi setiap yang titik 1 akhirannya itu adalah di router. Jadi untuk PC kita akan mulai dari titik 2. Nah, kemudian di belakangnya kita juga masukkan IP dari si router nantinya, yaitu 1.1. Kita enter, dia bakalan ngecek untuk IP yang duplikat. Nanti kita akan tes untuk IP yang kalau misalnya duplikat. Oke, kalau udah, kita bakal show IP lagi. Nah, ini sudah keluar. Oke, kita coba di PC2. Oke, tidak apa-apa. Nah, untuk di PC2 itu adalah 1.3. IP 192. Nah, kita akan coba menggunakan IP yang sama dengan yang PC1 dan kita akan lihat apa yang terjadi. 1.1. Nah, IP ini is being used by Mac. Nah, jadi terdeteksi kalau misalnya dalam jaringan ini ada IP address yang sudah terpakai begitu. Jadi kita bakalan ubah sesuai yang di sini yaitu 3. Nah, berarti bisa. Kita coba show IP. Oke, sudah nyala. Kita coba lagi di PC3. Di PC3 itu adalah titik 4. IP titik 4 4 show IP. Oke. Nah, jika ketiganya sudah kita konfigurasi untuk IP-nya, kita bisa ping dari PC ini ke PC yang lain karena dia berada dalam satu switch. Kita coba ping PC3 dari PC1 untuk IP-nya tadi .1.4. Nah, sudah ada balasan, artinya PC-PC dalam satu switch yang sama ini dia sudah terhubung. Namun belum bisa ke yang lain karena belum kita konfigurasi juga. Nah, untuk konfigurasinya sama, kita akan percepat saja videonya. Oke, untuk dari PC keempat ke PC 6 itu sudah terkonfigurasi. Kita akan coba ping dari PC 6 ke PC 5. Titik 2.3. Nah, berhasil. Nah, tetapi ketika kita mencoba ping dari PC 6 ke PC 1 yang sudah berbeda switch, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. 1.2. Nah, host ini not reachable. Artinya dari sini dia nggak bisa terhubung, dia nggak bisa nge-reach si PC1 di sini karena untuk routernya ini kita masih belum terhubung. Artinya si PC ini nggak bakalan bisa mencari karena dia mengirim sinyal ke switch tapi si routernya ini belum terhubung. Begitu. Jadi kita akan lanjut untuk setting IP dari PC terlebih dahulu.
Oke, seluruh PC di sini virtual PC-nya itu sudah kita set si IP-nya. Kita akan coba ping PC 7 yaitu 3.2. Nah, berhasil. Artinya semua switch dalam semua PC dalam switch ini sudah terhubung. Nah, kita sekarang akan mencoba menghubungkan si router dengan si router-router yang lain. Oke, ini kita minimize dulu. Ini usahakan jangan di close karena takutnya kalau kita matikan si IP address-nya itu bakalan reset. Jadi kita biarkan aja dulu. Oke, nah kita akan lihat kembali ke tabel yang ini. Nah, pertama kita akan set untuk IP dari si hubungan IP hubungan dari si router. Nah, kita double klik. Nah, di sini sudah keluar konsol dari si Mikrotik. Yang pertama kita login dulu. Untuk username itu admin, untuk passwordnya itu kosong, tetapi dia bakalan minta kita bikin password baru. Kita akan masukkan aja passwordnya admin. Oke, kita sudah masuk. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya di Mikrotik, itu di interface-nya itu bakalan mulai dari Ether1. Kita coba /interface print. Nah, dia bakalan mulai dari Ether1. Jadi, Ethernet 0 di fisik ini sebenarnya di Mikrotik adalah Ether1. Begitu. Nah, jadi sekarang kita akan membuat IP statis untuk si Mikrotik. Untuk komen itu adalah IP address sama dengan, nah kita akan masukin IP yang ini, yaitu 10.10.10.1/30. Kemudian kita akan masukin interface, kita akan sesuaikan dengan yang ini. Nah, jadi si interface ini bisa kita bilang sebagai pintu. Jadi si pintu. Nah, jadi si pintu dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2 itu adalah dari Ether 1. Jadi dia keluarnya itu dari Ether 1. Itu Ether 1. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba masukkan juga yang untuk dari router ke switch. Untuk komennya sama. Add. Nah, kita akan ganti si IP address-nya sesuai dengan yang di tabel, yaitu 1.1. Nah, kenapa 1.1? Karena seperti yang sudah kita buat di sini. Nah, untuk yang satu sistem ini, dia bakalan menggunakan yang 1.x. Untuk yang 2.x. Untuk yang 3, itu 3.x. Jadi untuk yang x-nya itu berawalan 1, itu kita gunakan untuk si router. Oke, kita lanjut lagi. Untuk interface-nya itu kita bakalan connect dari Ether 2. Karena tadi di sini kan hubungannya itu dari Ethernet 1 is connected to switch 1. Artinya itu adalah Ether 2. Jadi kita bakalan masukin di sini adalah Ether 2. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek untuk IP address itu dari /IP address print. Nah, sudah ada IP address. Begitu. Nah, nggak sampai di sini. Gimana sih caranya biar si router 1 itu bisa terhubung ke router 2? Artinya kita butuh membuat sebuah jalur. Bukan hanya dari si kabel ini, tapi kita harus membuat jalur. Nah, untuk membuat jalur, komennya sama, yaitu /IP ada perubahan sedikit. Root, nah di root ini adalah untuk membuat jalur. Add DST address itu adalah destination address. Sama dengan, nah, kita kan mau menghubungkan si router 1 ke
istilahnya area dari jaringan 2 ini. Jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. Kita mau terhubung ke jaringan 3 ini. Jaringan 2. Kita buat ke jaringan 2 dulu. Nah, jaringan 2 tadi kan menggunakan IP titik 2. Nah, kita masukin 192.168.2.0/24. Kenapa titik 0? Karena titik 0 itu adalah dalam subnet mask itu adalah IP pertama, yaitu untuk broadcast. Jadi kita bakalan terhubung ke satu sistem itu melalui si broadcast. Nah, kemudian kita juga perlu yang namanya gateway. Nah, gateway ini apa sih? Tadi kan kita ada sebut ya, di sini ada pintu, di sini juga ada pintu. Nah, pintu keluar masuknya ini bisa kita sebut juga sebagai gateway. Nah, gateway yang bakal kita pakai adalah IP address dari si router yang terhubung ke sesama router. Misalnya nih, di Mikrotik 2 yang terhubung ke Mikrotik 1 itu adalah di bagian yang terhubung ke Mikrotik 1 itu adalah yang dari Ether 1 dengan IP yaitu 10.10.10.2. Nah, untuk gateway-nya itu adalah 10.10.10.2. Begitu. Kita enter. Nah, sudah. Artinya ketika kita ngeprint, dia sudah keluar. Nah, bisa kita lihat yang nomor 2, itu dia terhubung ke sudah terhubung ke jaringan yang kedua dengan gateway, artinya dia masuk dari si IP Mikrotik 2 ini untuk yang terhubung ke sesama router. Nah, cuma belum bisa kita pakai karena untuk Mikrotik 2 ini belum kita konfigurasi. Kita akan konfigurasi untuk yang Mikrotik 2. Sama, kita tetap double klik. Kemudian kalau misalnya hitam, teman-teman cukup untuk menekan kontrol. Nah, sudah keluar, kita masukin lagi admin. Kemudian kita enter. Sama seperti tadi, karena ini adalah router yang berbeda. Oke. Nah, yang pertama kita bakalan add dulu IP address. Add. Kita percepat aja videonya, teman-teman bisa ikutin config di sini. Nanti untuk link Notion-nya bakalan aku taruh di description juga. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita bikin IP address yang 10.10 ini ada 2 di router 2? Nah, karena router 2 ini dia terhubung ke dua router. Dia terhubung ke router 1 dan terhubung ke router 3. Artinya, dari router 2 ini dia perlu satu jalur ke router 1, dia juga perlu satu jalur ke router 3. Oleh karena itu, pintu masuknya atau gateway yang bakalan kita buat itu berbeda untuk yang ke Mikrotik 1 dan untuk ke Mikrotik 3. Dari itu kita buatlah si IP address-nya itu ada 2. Gitu. Nah, terus teman-teman mungkin nanya, kenapa sih yang di sini titik 2, kenapa nggak langsung titik 3? Nah, ini seperti yang aku buat. Karena /30 atau CIDR 30 ini dia cuma bisa menampung 2 host. Artinya untuk yang 0 itu adalah broadcast, 1, 2 itu adalah untuk host, 3 itu adalah network. Jadi 4 kembali lagi itu adalah broadcast, 5 dan 6 adalah host. Jadi untuk yang 5 kita pakai di Mikrotik 2 yang terhubung ke Mikrotik 3, dan untuk yang 6 nanti kita bakalan pakai untuk yang Mikrotik 3
begitu. Oke, kita lanjut lagi, masukin IP untuk terhubung ke switch. Aku cepetin aja. Nah, kembali lagi kita bakalan membuat route atau jalan. Nah, yang pertama kita akan buat dari yang mikrotik 2 ke mikrotik 1. Nah, untuk kita mau mengakses, artinya kita akan mau mengakses IP yang ini kan, yang titik 1. Kita masukin 108.1.0. Balik lagi kita mau menghubungkan ke si broadcast-nya. Untuk gateway-nya, seperti yang udah kita buat di mikrotik 1 tadi, yaitu IP yang 10.10 yang berakhiran titik 1, maka itu adalah si gateway-nya. Nah, jadi sekarang si router 2 itu terhubung ke jaringan 1 melalui pintu masuk 10.10.10.1 yang adalah IP dari si mikrotik 1. Begitu. Nah, sama halnya dengan yang PC3, router 3, kita bakalan kita bakalan add juga, tapi di sini akhiran 3. Nah, untuk gateway-nya ini, kita bakal lihat ke sini, dia adalah di titik 6. Ini bakalan kita ganti ke titik 6. Kita enter. Terus kita IP route print. Nah, sudah ada dua yang kita buat, yaitu yang gateway 10.10.1 ini menuju ke mikrotik 1 dan yang ini menuju ke mikrotik 3. Begitu. Oke, untuk mikrotik 2 sudah selesai, kita akan masuk ke mikrotik 3. Nah, yang ini gampang sih, karena sama kok, sama yang mikrotik 1. Ini lagi, Oke, aku percepat aja ya. Nah, untuk gateway yang dari mikrotik, kalau dari yang mikrotik 1 kan tadi terhubung ke Ether. Mikrotik 1 terhubung kemana nih? Mikrotik 1 terhubung ke Ether 1. Nah, Ether 1 itu kan tadi gateway-nya itu adalah, kita cek lagi. Untuk yang gateway, ini, sorry, di sini. Nah, untuk yang 10.10, kita coba IP address show, print. Nah, untuk yang tadi yang Ether 1 itu adalah di titik 2. Nah, ketika kita mau terhubung dari 3 ke 2, kita harus terhubung yang dari si mana nih? Mikrotik 3. Nah, yang ini. Kita harus terhubung dari mikrotik 3. Nah, kita harus terhubung dari Ether 2. Artinya Ether 2 itu adalah titik 5. Jadi di sini kita akan buat gateway-nya itu adalah 10.10.10.5. Oke. Nah, ada satu yang ketinggalan, baru aku ingat. Jadi, yang sudah kita buat tadi, dari router 1, dia sudah bisa terhubung ke router 2. Dari router 3, sudah bisa terhubung ke router 2. Nah, tapi dari router 1 ke router 3 itu belum kita buat. Jadi, kita bakalan bikin route lagi. Nah, tapi perbedaannya sekarang adalah, untuk gateway-nya tetap, karena pintu masuk dari mikrotik 1 ke mikrotik 3 harus melewati mikrotik 2. Nah, untuk masuk ke mikrotik 2 itu kan harus dari yang titik 2, bukan titik 5. Jadi kita harus
tetap pakai gateway dari si mikrotik 2 dan bukan dari mikrotik 3. Untuk kita bakalan ubah IP-nya doang. Nah, destination-nya ada titik 3. Oke. Nah, untuk yang mikrotik 3, hal yang sama. Gateway-nya nggak kita ubah, tapi kita ubah si bagian destination address. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, seharusnya kita sudah bisa ping dari PC1 ke PC lain. Misalnya ke PC4 kita coba ya. Coba ping 192.168.2.2. Nah, sudah bisa dapat reply, artinya si PC1 ini sudah terhubung. Dia bakalan ke switch, kemudian ke router 2 melalui gateway-nya, kemudian ke switch baru ke PC4. Kita coba ping ke PC9 yang terakhir. Titik 3.4. Nah, sudah bisa terhubung juga. Artinya kalau misalnya dari 1 bisa ke 2 bisa ke 3, berarti dari 3 bisa ke 2 bisa ke 1 juga. Nah, kita coba lagi deh 1. PC5. Kita coba ke PC3. 168.1.4. Nah, bisa. Oke, kita coba ping ke PC 7 deh. 168.3.2. Nah, sudah bisa. Nah, artinya topologi kita sudah berhasil. Dari PC1 ke PC yang lain, dari router yang lain, itu sudah bisa terhubung. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Semoga membantu dan semoga mengedukasi. Dadah!